Halo semua, jadi kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang menarik banget, yaitu gimana caranya cari duit buat mahasiswa yang sekarang lagi kerja tanpa mengabaikan kuliah kalian. Jadi, meskipun kalian bisa mendapatkan uang, kompensasi, dan lain-lain, jangan sampai kalian kelupaan tugas-tugas kalian biar cepat lulus dan bisa dapat ijazah kalian. Jadi ini topiknya cocok banget buat kalian yang sekarang sudah ada di bangku kuliah. Aku sendiri dari dulu itu selalu pro banget buat kuliah sambil kerja. Karena waktu aku kuliah pun full 4 tahun ada part time job yang aku lakukan waktu itu. Buat aku sendiri itu nambah pengalamanku dan juga nambah resumeku. Tapi aku tahu juga teman-teman aku yang punya part time job, jagain toko, nungguin di restoran dan lain-lain, yang meskipun mereka mendapatkan kompensasi, dapetin uang lebih, tapi tanpa ada tambahan ekstra plus gitu ya di resume mereka. Terus ada juga yang mereka startup sesuatu, bikin online shop, ada yang mulai trading dan lain-lain. Akhirnya karena terlalu fokus sama kerjaan, kuliahnya itu terbengkalai. Ada yang nilainya jadi jelek, jadi GPA-nya jadi 2 buat semester itu. Yang menurut aku juga nggak healthy, karena waktu orang itu nanti udah lulus, kan pasti dilihat gitu ya resume kalian, IPK kalian gimana. Kan sayang misalnya karena kerjaan akhirnya IPK-nya turun. Iya, kalau memang nanti startupmu jadi gede banget ya. Menurut aku tetap harus fokus sama kuliah. Dan gimana caranya kita bisa mendapatkan pekerjaan tanpa kita mensabotase kuliah kita. Jadi ada 3 yang ini aku bakal ngobrolin. Yang nomor 1 itu adalah cariin pekerjaan di kampus kalian. Ini bisa di lab-lab ya. Jadi biasanya lab komputer, inkubator bisnis, mungkin ada lembaga-lembaga yang perlu. Semester 3 waktu kuliah di Amerika, aku jagain lab ekonomi. Misalnya ada orang yang mau tanya, mau pakai komputer, nanti aku yang ngelogin. Sekalian jadi tutor di kampus. Aku harus ambil kelas dulu. Setelah aku lulus dan dapat A, itu boleh apply jadi tutor, jadi dilihat gimana cara ngajar orang dan lain-lain. Itu super bantu aku di kuliah karena aku jadi lebih tahu dosenku. Terus misalnya nanti ada opportunity buat event atau misalnya organisasi mau bikin sesuatu, itu karena kita ada di lingkungan kampus, kita jadi lebih tahu dulu. Dan menurut aku tuh beneficial banget buat aku setelah lulus pun, karena akhirnya aku nulis, oh iya aku pernah jadi tutor, aku pernah jagain lab ekonomi, dan itu kelihatan bagus di resume. Kalian juga bisa minta seperti sertifikat ataupun yang lain-lain. Dan menurut aku relasimu akan jadi jauh lebih baik. Misalnya kamu minta rekomendasi latar, pasti isinya jauh lebih baik juga. Yang kedua, ini adalah untuk cari freelance. Kamu kan bisa ngatur sendiri berapa pekerjaan yang mau kamu ambil dan berapa yang nggak kamu mau ambil. Kalian bisa lihat nih website-website seperti Freelancer, Fiverr, ada banyak banget sih. Kalau kalian coba di Google ngetik freelance gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa mengerjakan project yang oke, itu akan nambah banget di portfolio kalian, bisa lebih bagus. Ini terutama buat teman-teman yang desain, bikin website, programmer, bikin sesuatu yang nyata ya. Ini kalau ada projectnya pasti jauh lebih terpacu dan pasti hasilnya akan lebih baik. Aku baru aja kelihatan di Freelancer ada job yang tipenya itu kayak auction gitu. Jadi kalian nyoba bikin letterhead sama logonya perusahaan. Terus kalian masukin nih proposal kalian. Misalnya kalian bagus, nanti kalian akan dipilih. Tapi meskipun nggak dipilih pun, nanti kalian bisa punya portfolio baru. Dan itu pasti hasilnya lumayan bagus karena kalian niat. Dan itu pasti akan nambah pengalaman kalian jauh lebih daripada kalau di kampus aja dan ngerjain kerjaan dari kelas-kelas aja, terutama relasi dengan orang lah ataupun skill-skill baru yang sekarang itu lagi dipakai, dan itu harus kalian pergunakan kesempatannya. Dan yang ketiga ini adalah cariin pekerjaan di perusahaan yang part-time, cariin pekerjaan yang WFH atau WFO. Jadi kalau WFH itu yang work from home, misalnya content creator, marketing strategy, business development, kadang-kadang dia oke dengan kalian itu working from home. Terutama sekarang ya, kalian lagi pandemi gini, rata-rata orang-orang akan prefer orang yang bisa bekerja dari rumah. Dan menurut aku sekarang ini semakin banyak perusahaan yang butuh part-time karena mereka akan susah untuk menggaji orang secara full-time, secara terus-terusan. Jadi pasti lebih banyak peluang untuk part-time saat ini. Kalian bisa nyoba ngeset waktu kira-kira seminggu itu 6-10 jam gitu. Jadi ada ekspektasi. Jadi waktu aku kuliah 1 tahun terakhir, aku sempat kerja di sebuah startup. Jadi waktu itu aku tanya sama dosenku, ekonom itu kerjanya apa sih? Karena waktu S1 aku ngambilnya ekonomi. Dosenku bilang, ya kerjaannya riset dan lain-lain. Kalau kamu mau tahu, aku ada sebuah startup nih, bantu analyze, ngeliat data dan lain-lain. Gak
kalau kamu mau coba lah. Aku pertama kali ngeset waktu itu 1 minggu 10 jam, dibayarnya per hours kan waktu itu di Amerika. Cuma di sini menurut aku pasti ada, karena bisa nego per hours atau per bulan. Dan akhirnya bosku yang dulu itu ngasihin aku surat rekomendasi buat aku S2. Jadi itu kesempatan kalian nih sekarang untuk cari-cari. Tipe kedua yang aku bilang WFO itu, jadi kalian harus di office ya, jadi harus masuk. Dari pertama kalian harus set waktunya. Oh ya, 1 minggu bisanya 5 jam, 10 jam di tempat itu, dan kalian bisa set waktu sendiri. Kalau kalian part time, bisa dari awal tuh bilang, aku lagi kuliah, nggak bisa terus-terusan di office, dan itu waktunya pasti bisa menyesuaikan. Meskipun WFO itu lebih nggak fleksibel daripada WFH, tetap ada benefitnya, yang kenal sama orang lebih dekat, sama supervisor lebih dekat, dan lain-lain. Misalnya kalian mau nyariin pekerjaan tuh bisa kalian ke career center atau mungkin tanya dosen seperti aku sebelumnya ya. Jadi kalian tanya sama dosen kalian, itu pasti mereka punya peluang-peluang yang kalian itu nggak bisa dapetin hanya dengan online nge-google. Dan ini pekerjaan-pekerjaan tadi yang aku bilang itu nggak bakal sesibuk kalau misalnya kalian buka online shop atau harus fokus banget ya ke sebuah bisnis baru. Jadi coba kalian lakukan itu dulu sebelum kalian mau bikin yang ribet-ribet. Yang paling penting jangan ganggu kuliah. Pokoknya kuliah kalian masih bisa kerjain dengan oke, dan juga bisa nambah resume kalian, bisa nambah credibility kalian saat kalian lulus. Nah, dan ini benernya udah bantu banget. Aku selesai kuliah, aku cariin kerjaan, itu juga sangat dibantu dengan pengalaman-pengalamanku. Jadi itu akan membantu kalian banget. Kalau misalnya kalian udah cari duit dan sudah mendapatkan kerjaan part time, boleh sharing di bawah. Apa sih tips-tips kalian buat bisa dapat kerjaan dengan cepat dan masih bisa lulus kuliah dengan tepat waktu dan dengan nilai yang bagus gitu ya. Terima kasih udah nonton video ini. Coba cek video-video yang lain dan juga komen di bawah, dan like dan subscribe. Bye-bye.